Untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, diharapkan bisa selaras dengan upaya memberikan yang terbaik untuk pelayanan publik. Kini sejumlah partai politik, mulai dari pengusung Prabowo Gibran di Pilpres dan parpol yang baru berniat untuk bergabung di koalisi Indonesia Maju, ramai-ramai memunculkan nama kadernya agar bisa dapat jatah kursi menteri. Partai Amanat Nasional memunculkan nama kadernya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio bisa masuk dalam kabinet. Kendati demikian, politisi yang juga komedian ini juga dipersiapkan PAN untuk maju di Pilgub Jakarta. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Tapi kan Pak tadi ada di sini tiga-tiganya ngomongin juga nggak nih Pak soal pilkada? Oh ya masing-masing aja. Kira-kira kalau koalisi di Pilgub DKI itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti Mbak Zita atau yang Belum tunggu dulu pelantikan DPRD kan. Tadi Mas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Jelas? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Merespons nama Eko Patrio yang disodorkan PAN, Partai Gerindra menganggap Ketua DPW PAN Jakarta itu sudah pantas jika mengemban jabatan menteri. Yang menyampaikan kan Bang Zul, ya. Bang Zul kan ketum. Tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo, sesama ketum kan. Ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari Pak Prabowo. Ya kita sih senang-senang saja kalau Eko kan orang Jakarta Timur juga kan jadi menteri, punya teman menteri saya jadinya kan. Kita ikut bangga. Eko Patrio ini udah muncul di kalangan internal, Bang Habib sendiri udah. Ya kalau lihat ini ya kan potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya ya kan. Potongannya bagus, bahannya bagus Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang kini masih menjajaki langkah untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan sudah membocorkan daya tawarnya. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar sempat tak sengaja mengungkap soal jatah menteri jika bergabung di koalisi. Oh nggak sampai detail itu. Nanti kalau Pak Hanif jadi menteri baru dibahas itu. Oh salah ya. Sementara itu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi sinyal porsi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak dari kalangan profesional. Ya banyak profesional. Nanti ya kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih ya. Termasuk Bapak sudah mengajukan nama-nama terbaiknya Mas? Sekali lagi nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Pak Presiden terpilih. Lebih banyak yang profesional ya? Ditunggu aja ya. Kini publik berharap penyusunan kabinet termasuk di dalamnya penentuan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran tidak diputuskan berdasarkan kepentingan politik dagang sapi. Sempat disinggung masalah dilema kepemimpinan dari seorang Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, kini Prabowo Gibran dihadapkan pada masalah penyusunan kabinet yang secara politik harus bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Lalu mampukah Prabowo Gibran menyusun kabinetnya dengan tidak berdasar pada politik dagang sapi? Kita perbincangkan sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau kita lihat kan ini parpol berbondong-bondong nih menyodorkan nama kadernya. Yang terakhir adalah yang disebut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan adalah Eko Patrio. Ini bercanda atau memang beneran? Kalau memang iya, capable gak? Pede banget soalnya menyodorkan nama Eko Patrio. Ya saya kira memang secara prinsip soal siapa yang jadi menteri tentu pertama domainnya presiden. Pada level partai politik misalnya siapa kader terbaik mereka yang akan dipilih untuk jadi menteri tentu menjadi otoritas dari ketua umum partai. Ketika Zulhas misalnya menyebut nama Eko Patrio, saya kira publik memaknainya dua hal. Pertama itu sebagai testing the water, apakah nama Eko itu mendapatkan respon positif, mendapatkan dukungan politik, dan tentu saja publik sedang memberikan penilaian kira-kira apakah
Eko Patrio itu dianggap sebagai sosok yang layak untuk jadi menteri ataupun tidak. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang siapa menteri yang layak dari Partai Amanat Nasional, kalau saya secara pribadi sejak awal PAN ini kan surplus kader. Bagi saya yang hampir pasti bahwa 100% akan jadi menteri adalah Zulkifli Hasan. Ini tidak bisa dibantah oleh apapun mengingat posisinya sebagai ketua umum yang saya kira memang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dan yang paling penting posisinya sebagai ketua umum partai yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Prabowo bisa menggaransi bahwa salah satu partai yang akan merekomendasikan menterinya Pak Prabowo adalah Zulkifli Hasan. Yang kedua ada namanya Sekjen Partai Amanat Nasional. Namanya Pak Edi Suparno yang saya kira memiliki rekam jejak, memiliki kompetensi dan kemampuan di atas rata-rata, terutama di bidang ekonomi dan transisi energi. Apalagi beliau saat ini posisinya sebagai Wakil Komisi 7 yang saya kira memang rekam jejaknya di bidang energi dan di bidang ekonomi cukup bisa diandalkan. Dulu dari kalangan profesional dan saat ini adalah kader terbaik PAN. Mengingat posisi beliau itu adalah Sekjen PAI, menurut saya posisi Pak Edi juga menjadi sosok yang cukup prioritas jika PAN itu mendapatkan kursi menteri dari Prabowo dan Gibran. Di bawah itu ada namanya Bang Viva Yoga, ada nama Yandri yang saya kira memang kalau kita melihat portofolio politiknya adalah sosok-sosok yang memang malang melintang di dunia aktivis. Viva Yoga itu adalah mantan aktivis HMI. Begitupun dengan Bang Yandri saat ini adalah pimpinan Komisi 8 yang memang cukup malang melintang ya. Jadi selain nama Eko tentu saja ada nama-nama lain yang menurut saya Ada juga 4 nama besar memiliki ya. profil yang jauh lebih cukup betul untuk bisa dipersiapkan oleh Partai Amanat Nasional untuk didelegasikan andai misalnya mendapatkan jatah menteri yang kemudian sebagai imbalan dari dukungan politiknya terkait dengan Prabowo dan Gibran. Oke. Itu yang saya kira Plus tadi Anda maksudkan katakan gitu ya, Mbak Edovi. Mas Adi ya, termasuk juga ini kan Partai Amanat Nasional yang sedari awal juga memang sudah ikut mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Kalau Anda bisa menghitung kira-kira nih jatah menteri yang bakal dapat oleh PAN berapa kira-kira? Kalau kita terawang dari jauh ya, minimal bagi PAN itu ya layak minimal dapat 3 kursi. Ya. 3 kursi. Karena memang kebersamaan Partai Amanat Nasional dengan Prabowo Subianto ini kan terbangun sejak 2014, kemudian lanjut 2019 dan lanjut 2024. 2 kali dukung Prabowo Subianto, Partai Amanat Nasional memang gagal memenangkan ya. Dan mereka itu harus berkoalisi dengan Jokowi di tengah jalan ketika ada politik akomodasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi dukungan PAN kepada Prabowo Subianto yang ketiga kalinya di Pilpres 2024 ini kan berbuah manis. Bagi saya loyalitas dan totalitas PAN ini mesti diganjar minimal oleh 3 menteri yang saya kira cukup layak lah diberikan kepada PAN. Yang kedua tentu kalau kita melihat kerja-kerja politik Partai Amanat Nasional sepanjang kampanye pemilu di 2024 ini termasuk yang menurut saya memberikan satu kinerja dan kampanye-kampanye politik yang cukup masif gitu ya, terutama ketika melibatkan influencer dan kalangan-kalangan artis yang merupakan kader PAN. Mereka itu bahu-membahu dan berjibaku mengkampanyekan Prabowo dan Gibran all the time sepanjang waktu bahwa Prabowo dan Gibran adalah sosok duet presiden dan wakil presiden yang sangat layak untuk memimpin negara. 2 variabel ini yang saya kira memang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa sebenarnya PAN itu bagi saya sebagai orang yang melihat dari jauh minimal lah untuk mendapatkan 3. Oke. Kalau PAN layak dapat 3 kursi gimana nih Mas Adi dengan PKB? Katanya kan PKB punya daya tawar, jumlah suara nasional juga kemarin cukup tinggi. Tapi kan PKB nggak mendukung dari awal nih Prabowo Gibran. Layak dapat berapa kursi nih? Kalau PKB sebenarnya posisinya lebih pasif, lebih tidak terlampau menyorongkan untuk mendapat jumlah. Mengingat posisinya sebagai partai yang kalah pemilu dan hanya sebatas diajak dalam koalisi. Ya minimal 1 partai. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, partai-partai yang kalah pemilu kemudian diajak dalam koalisi itu jatahnya 1, Mbak. Itu kita lihat dari dulu misalnya ketika P3 kalah dari Jokowi dan Yusuf Kala di 2014, P3 di tengah jalan dirangkul dan hanya dapat 1 menteri. Begitupun dengan PAN, dirangkul oleh Jokowi dan Yusuf Kala tadi itu di tengah jalan juga mendapatkan 1 menteri. Oke. Sebenarnya bagi saya, sebenarnya bagi saya, kalaupun toh PKB mendapatkan jatah menteri ya mestinya tidak lebih dari 2 ya. Tentu untuk menjaga perasaan politik partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran. Misalnya perasaan partai PAN, perasaan partai
Partai Demokrat yang saya kira jumlah menterinya tidak terlampau banyak. Mhm. Oleh karena itu menjaga suasana hati seberapa banyak mendapatkan jumlah menteri tentu menjadi penting untuk menjaga soliditas partai di dalamnya. Mhm, mhm. Oke, oke. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, apakah juga nanti Prabowo Gibran dalam kabinetnya sama dengan Presiden Joko Widodo 2 periode kemarin, lebih banyak posisi untuk partai politik atau untuk profesional? Anda melihatnya atau menakarnya seperti apa nanti? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, sepertinya memang di periode pertama Prabowo jadi presiden ini akan lebih banyak memprioritaskan menteri itu dari kabinet ya. Ini kan tujuan utamanya adalah untuk membangun stabilitas dan dukungan politik yang kuat. Karena kalau dukungan politik tidak didapatkan dari partai, tentu ini riskan. Kebijakan-kebijakan politik Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang riskan tidak mendapatkan dukungan dan justru mendapatkan resistensi dari partai. Tentu ini tidak kondusif. Oleh karena itu saya membayangkan ya mungkin nanti postur kabinet Prabowo dan Gibran 70-30. 70 dari menteri, kemudian menteri dari partai politik, sementara dari kalangan profesional itu 30%. Tentu Mhm. untuk menjaga keseimbangan secara politik supaya menteri-menteri Prabowo dan Gibran itu tidak semuanya dari partai. Kenapa begini? Karena memang sebenarnya kalau mau jujur, saat ini sudah tidak relevan lagi membanding-bandingkan menteri yang dari kalangan profesional dengan menteri yang di kalangan partai politik. Karena begitu banyak kader-kader partai yang saya kira mereka punya portofolio politik mentereng, baik dari segi kapasitas, kompetensi, rekam jejak, mental model, dan basic sekolahnya. Saya kira begitu banyak sekarang kader-kader partai yang sudah doktoral di bidang tertentu seperti bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan seterusnya. Sebenarnya tidak apple to apple lagi untuk bicara tentang kapasitas dan kompetensi, tapi kecenderungan kabinet kita yang selalu politik akomodasi, di mana kalangan-kalangan profesional ini dianggap penting sebenarnya untuk membantu mengakselerasi seluruh kinerja dan visi misi bisa dipercepat ya, supaya target-target tercapai pembangunan itu bisa dipermudah. Tapi yang paling penting biasanya, sekalipun ada menteri dari kalangan profesional, tapi rata-rata mereka itu yang sudah mendapatkan restu ataupun persetujuan dari partai politik. Karena secara politik tentu kalangan profesional ini harus memiliki tarikan napas yang sama, memiliki chemistry yang sama. Jangan sampai kelompok-kelompok profesional yang jadi menteri ini tidak terkendali dan asyik sendiri dan seakan-akan dia jadi menteri itu tidak pernah mendapatkan hutang budi apapun. Oleh karena itu, sepanjang yang saya tahu bahwa kalangan-kalangan profesional yang selama ini jadi menteri, baik jadi menterinya Jokowi, jadi menterinya SBY, ataupun menterinya di nyaman Bu Megawati adalah mereka yang sebenarnya memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu dan mereka juga secara personally dekat dengan presiden terpilih. Oleh karena itu bagi saya dalam konteks profesional kalangan menteri yang kita bayangkan bukan mereka yang tidak memiliki background dan kedekatan politik apapun dengan partai. Setahu saya mereka punya kedekatan dan bahkan rekomendasi partai untuk partai ataupun untuk menteri profesional itu selalu ada. Mhm. Dan secara realitas itu yang terjadi. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu, menterinya Jokowi saat ini yang katanya itu profesional, itu kan selalu dikaitkan dengan afiliasi politiknya dengan partai politik tertentu, terutama Betul. dengan partai-partai penguasa. Oke. Mas Adi, karena juga tadi sudah menyinggung soal politik akomodasi, apakah kemungkinan untuk bisa tetap menjalankan politik akomodasi untuk mengamankan kekuasaan seperti itu, kemudian juga mengamankan nanti kebijakan agar tidak didorong oleh partai adalah dengan cara menambah nomenklatur? Ya, saya kira memang penambahan nomenklatur kalau bagi saya supaya tidak ada kesan politik akomodasi harus diniatkan ini untuk mempercepat supaya visi misi dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bisa diwujudkan, Mbak. Kuncinya di situ. Jangankan nambah menjadi 41 kementerian, jadi 100 atau 150 kementerian kita dukung. Yang paling penting tujuannya adalah supaya Indonesia semakin mantap, semakin sejahtera, kemudian keluar dari kutukan middle income trap dan Indonesia ini secara perlahan lompat bukan lagi menjadi negara berkembang tapi menjadi negara maju. Kebutuhan seberapa banyak soal kementerian, saya kira nggak ada soal. Saya kira itu persoalan teknis, tapi yang paling penting bahwa soal nomenklatur, bahwa penambahan jumlah kementerian ini harus diwujudkan sebagai upaya bagaimana Indonesia ini semakin maju di masa yang akan datang. Tanpa itu semua ya saya kira penambahan nomenklatur dan jumlah kementerian ini hanya akan dianggap sebagai politik akomodasi. Jadi daya ukurnya adalah bagaimana kinerja menteri itu semakin mantap dan semakin hebat.
Tapi kalau dengan penambahan nomenklatur, penambahan sejumlah kementerian, kinerja menteri biasa-biasa saja, underperform di luar ekspektasi, ya tentu harus siap-siap dibully oleh publik bahwa ini sebenarnya hanyalah sebatas akomodasi politik yang berkedok politik untuk memperbaiki bangsa. Jadi uji materinya nanti kalau nambah kementeriannya adalah supaya capaian-capaian di bidang ekonomi, capaian di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang pendidikan itu semakin cepat dan semakin maksimal. Oleh karena itu saya termasuk yang setuju kalau kementeriannya itu ditambah. Jangankan 41, 100 pun oke. Jangankan 41 kementerian, 200 kementerian pun juga oke. Oke. Tapi yang paling penting itu Mbak, supaya kerja-kerja politik visi misi Prabowo dan Gibran itu bisa dipercepat. Makan susu gratis oke, kemudian IKN juga semakin oke, termasuk misalnya untuk mengurangi disparitas kesenjangan antara desa dan kota juga bisa diwujudkan dengan tuntas. Kalau itu tujuannya, saya kira berapapun jumlah kementerian yang akan ditambah, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Tapi kalau kinerja menteri itu justru sebaliknya, ini justru akan menjadi benalu karena penambahan postulat kementerian ini secara tidak langsung akan membengkakkan anggaran yang saya kira itu tidak kondusif di tengah keuangan kita yang sebenarnya sedang tertatih-tatih karena begitu banyak dikeluarkan untuk kepentingan misalnya infrastruktur, untuk bantuan sosial termasuk membayar hutang. Kita akan tunggu nanti siapa saja yang nantinya akan dipilih karena memang untuk pemilihan menteri penyusunan kabinet memang menjadi hak prerogatif dari presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Gibran dan termasuk juga menentukan orang yang tepat di posisi yang tepat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas Adi. Usai jeda saudara kami akan kembali dengan informasi.